Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alsira Dwi Nuraini selaku pembawa acara atau MC yang akan menemani Anda semua untuk mendengarkan materi tentang artikel ilmiah dan juga artikel populer dari kelompok B Pendidikan Kimia kelas D angkatan 2023. Baik, untuk pemateri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Najibatun Najwa, biasa dipanggil Najwa dengan NIM 2303019488. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Larasati, bisa dipanggil Yayas, dengan nomor induk mahasiswa 2303019489. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Febiana Putri dari kelas PKD angkatan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Lalatu Zahro. Nama panggilan saya Nanat dengan NIM 2303019491. Perkenalkan, nama saya Alsira Dwi Nuraini, biasa dipanggil Al atau Alsira dengan NIM 23031949092. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nur Alfianisa dari kelas Pendidikan Kimia D 2023 dengan NIM 23030194093. Baik, untuk selanjutnya adalah pemateri tentang pengertian, tujuan, manfaat, struktur, kaidah kebahasaan, dan juga persamaan dan perbedaan. Terima kasih atas waktunya. Kali ini kita akan mengulas atau membahas poin pertama, yakni pengertian, di mana itu akan mencakup pengertian dari artikel ilmiah dan juga artikel populer. Kita mulai dari artikel ilmiah terlebih dahulu. Artikel ilmiah itu adalah bentuk tulisan yang berisi laporan-laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil dari penelitian yang disajikan dengan jenis ilmiah tertentu, di mana ada audiens yang merupakan pendengar khusus dengan tujuan untuk menyampaikan hasil kajian dan juga kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk menjadi sebuah referensi baru untuk dipikirkan, dikaji ulang, dan didiskusikan lagi baik secara tulisan atau secara lisan. Selain itu, kita juga menemukan pengertian atau artikel atau makna dari artikel ilmiah menurut KBBI atau biasa kita sebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana artinya itu adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta atau observasi, eksperimen, kajian pustaka dan penelitian. Jadi, sebelum kita menuliskan artikel ilmiah itu, kita harus melaksanakan observasi dulu. Kita harus melaksanakan penelitian terlebih dahulu. Meskipun ada artikel ilmiah yang non penelitian, tapi alangkah baiknya kita harus melaksanakan penelitian terlebih dahulu agar artikel ilmiah kita itu berdasarkan data dan fakta yang kita dapatkan. Ada juga sih artikel biasa. Kalau artikel biasa itu pembahasannya bebas dan tidak mengarah pada penelitian keilmuan serta bisa bersifat informal. Sedangkan artikel ilmiah itu akan selalu membahas mengenai hasil penelitian dan pemikiran serius yang berguna untuk bidang keilmuan serta berguna untuk mengembangkan bidang ilmu. Pada sumber yang lain, kita juga menemukan pengertian artikel ilmiah itu menurut Suyitno tahun 2011, yang berarti karya tulis yang didesain untuk
dimuat di buku kumpulan artikel atau jurnal, ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Tata caranya sendiri itu perlu diperhatikan urutan babnya. Yang pertama itu kayak judul artikel, kemudian nama penulis, abstrak dan kunci, pendahuluan, metode penelitian, dan hasil penelitian. Kemudian kita bahas atau ada bab pembahasan sampai kita dapatkan kesimpulan dan juga saran. Seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada hasil penelitian. Jadi kita harus melaksanakan penelitian terlebih dahulu, meskipun ada artikel ilmiah yang non penelitian, tapi itu berbeda konsepnya. Selanjutnya, artikel ilmiah populer. Arti artikel ilmiah populer sendiri itu adalah artikel yang berisi hasil kajian, pandangan, dan argumentasi ilmiah yang disajikan dalam bahasa populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Berdasarkan sumber Romli tahun 2011. Definisi bahasa populer sendiri itu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam pada sekali membaca. Jadi pada saat kita membuat artikel populer itu, kita usahakan bagaimana caranya semua orang, baik orang awam atau orang yang sudah pandai itu hanya membaca sekali saja. Sehingga tujuannya itu agar semakin banyak yang minat untuk membaca artikel tersebut. Karena kalau kita tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa yang kita harus membaca berulang kali baru paham, itu rasa minat manusia atau rasa minat masyarakat luas itu akan mengecil, kayak tidak terlalu sulit untuk dipahami, itu akan kurang minat dari masyarakat luas. Atau bisa disebut dengan disampaikan menggunakan bahasa yang ringan dengan tujuan untuk menambah jumlah pengunjung atau pembaca. Kemudian ada lagi yang mengatakan artikel populer itu sebuah tulisan yang berisi rangkuman dari artikel ilmiah. Jadi rangkuman artikel ilmiah yang tadi itu dirangkum lagi. Jadi dari artikel ilmiah tadi dirangkum kembali menjadi artikel populer. Jadi artikel populer itu lebih singkatan kayak rangkuman dari artikel ilmiah tadi. Ada lagi berdasarkan arti dari setiap kata. Artikel berarti karya tulis dan ilmiah berarti bersifat ilmu atau mengandung ilmu pengetahuan, sedangkan populer sendiri berarti sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan mudah dipahami banyak orang. Dan ada lagi yang menyimpulkan kalau artikel ilmiah populer itu adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami oleh banyak orang. Oleh karena itu, artikel ilmiah populer itu bersifat objektif atau keadaan yang sebenarnya tanpa ada pengaruh pendapat ataupun pandangan pribadi. Kemudian, pada umumnya itu artikel ilmiah populer itu akan diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Artikel ilmiah populer itu mudah ditebak atau memiliki ciri yang membedakannya dari teks lain, seperti ada pendapat penulis, ada bukti-bukti ilmiah yang mendukung pendapat penulis, ada alasan atau berupa penjelasan tentang pernyataan dan bukti-bukti. Kemudian yang paling membedakannya itu bahasanya mudah difahami. Nanti akan dijelaskan teman saya perbedaan antara artikel ilmiah dan juga artikel populer tadi. Kita juga menemukan beberapa contoh judul artikel ilmiah populer tapi di bidang kesehatan, seperti bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan dan sebagainya. Dari judul saja
itu sangat mudah difahami, kayak semua orang itu akan tahu. Berarti bahaya minuman beralkohol itu sangatlah sangatlah berbahaya. Minuman beralkohol itu sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi judul tadi itu juga ada atau juga bisa menjadi edukasi terhadap masyarakat untuk menghindari minuman yang beralkohol. Selanjutnya saya serahkan kembali ke teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan artikel ilmiah dan artikel populer. Sebelumnya, tujuan penulisan karya ilmiah yang paling utama adalah untuk melatih peneliti berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Penulisan karya ilmiah adalah menyertakan sumbangan pemikiran yang baik berupa konsep teoritis maupun praktis. Fungsi bagian pendahuluan dalam sebuah karya ilmiah adalah memberi gambaran keseluruhan isi karya. Bagian pendahuluan karya ilmiah yang mengandung tujuan, latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat dapat memberikan gambaran isi karya ilmiah secara garis besar kepada pembacanya. Karya ilmiah memiliki fungsi fungsional yang bisa diartikan sebagai proses pengembangan dari sebuah disiplin ilmu tertentu. Tujuan artikel populer yaitu menjelaskan sebuah ide atau gagasan yang disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Yang pertama, tujuan untuk melatih ide tersurat atau dapat menghasilkan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang tersusun secara sistematis dan metodologis. Yang kedua, yaitu tujuan untuk dijadikan sebagai sarana atau wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu tujuan untuk foster etos ilmiah di kalangan siswa sampai mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi seorang konsumen pengetahuan, tetapi mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, yaitu bisa membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa sampai mahasiswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah mendapat pengetahuan. Yang kelima, yaitu tujuan untuk melatih keterampilan dasar melakukan penelitian hingga tercipta ilmu pengetahuan baru. Yang keenam, yaitu tujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. Yang ketujuh, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun praktis. Dan yang kedelapan, yaitu untuk mengonfirmasikan, menganalisis, dan membujuk dengan secara yang lugas dan memungkinkan pembaca untuk terlibat secara kritis dalam suatu topik ilmiah. Yang kesembilan, yaitu untuk peneliti seperti siswa sampai mahasiswa lebih berpikir komprehensif atau luas, serta mampu mengkritisi sesuatu dengan lebih tepat. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengembangkan penelitian lama hingga menghasilkan penelitian baru yang lebih matang secara konsep dan pemikiran. Dan ini maksud saya, yaitu tujuan artikel ilmiah, yaitu menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari suatu permasalahan. Dan untuk tujuan artikel populer, yaitu
menjelaskan sebuah ide atau gagasan yang disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang manfaat dari membaca artikel dan menulis artikel. Untuk manfaat menulis artikel ilmiah, yang pertama adalah melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas dunia ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, sebagai rujukan untuk bahan materi penelitian selanjutnya. Nah, untuk manfaat menulis artikel populer sendiri, yang pertama adalah sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis. Lebih daripada itu, artikel ini juga berguna bagi masyarakat awam yang ingin mendapatkan informasi tentang hasil publikasi ilmiah dengan cara yang sederhana. Dengan kata lain, masyarakat bisa mencerna sebuah publikasi ilmiah dengan mudah lewat membaca artikel populer. Menjadi jembatan informasi antara ilmuwan dan masyarakat adalah fungsi utama artikel populer. Dan yang kedua adalah melatih ide tersurat atau dapat menghasilkan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang tersusun secara sistematis dan metodologis. Untuk fosfor etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya seorang konsumen pengetahuan, tetapi mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang pengetahuan, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah mendapatkan pengetahuan itu. Bisa memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan juga pembacanya, mengembangkan penelitian lama hingga menghasilkan penelitian baru yang lebih matang secara konsep dan pemikiran, dan masih banyak lagi. Untuk manfaat dari membaca artikel ilmiah adalah yang pertama, mendapatkan informasi baru yang jarang kita ketahui. Yang kedua, memahami dan mengerti pembuatan artikel ilmiah. Yang ketiga, mengetahui artikel apa saja yang menarik untuk kita baca. Yang keempat, membuatmu memiliki cara pandang dan pola pikir yang lebih luas. 5. Memperkaya pembendaharaan kata atau frasa. Yang keenam, memahami cara mengimplementasikan teori. Yang ketujuh, melatih konsentrasi dan mengasah memori. Untuk manfaat membaca artikel populer sendiri, yang pertama adalah memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 2. Melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 3. Melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang keempat, memperoleh kepuasan intelektual. 5. Sebagai bahan acuan atau diskusi pendahuluan untuk bahasan selanjutnya.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur artikel ilmiah dan artikel populer. Untuk artikel ilmiah sendiri memiliki 10 bagian utama, yakni 1. Judul. Judul mengandung kata-kata kunci dari topik yang akan diteliti serta ditulis ringkas dan informatif dan hendaknya tidak disingkat. Kedua, baris kepemilikan. Di baris kepemilikan ini terdiri dari 2 bagian, yakni nama penulis dan afiliasi kelembagaan penulis. Nama-nama penulis hendaknya hanya 2 orang, hanya orang-orang yang benar-benar berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penulisan laporan. Afiliasi kelembagaan mahasiswa mengikuti tempat di mana yang bersangkutan belajar. Untuk jabatan tidak perlu dicantumkan. Ketiga, abstrak. Abstrak ditulis dalam 1 paragraf, terdiri dari 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan, metode, hasil, serta simpulan dari penelitian. Hindari singkatan yang tidak umum. 4. Kata kunci. Kata kunci terdiri atas 3-5 kata atau kelompok kata, ditulis sesuai abjad. Antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma. Hindari penggunaan banyak kata penghubung seperti dengan, yang, dan lain-lain. 5. Pendahuluan. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Persentase sepanjang halaman pendahuluan antara 10-15% panjang keseluruhan sebuah artikel ilmiah. Landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas, serta benar-benar relevan, serta tujuan penulisan itu dibuat. 6. Metode penelitian. Metode penelitian meliputi subjek yang diteliti, alat yang digunakan, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel variabel yang akan diukur, teknik pengambilan data analis, dan metode statistik yang digunakan dalam penelitian. Hindari penulisan rumus-rumus statistik secara berlebihan. Untuk penelitian kualitatif, metode penelitian dapat menyesuaikan. 7. Hasil pembahasan. Di sini dapat disajikan dengan tabel, grafik, atau gambar sesuai dengan kebutuhan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang akan didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak dan kemukakan argumentasinya. Kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok. 8. Simpulan. Simpulan hendaknya jawaban atas pertanyaan penelitian diungkapkan bukan dalam kalimat statistik. Ditulis sepanjang 1 paragraf dalam bentuk esai, tidak bentuk numerikal. Ucapan terima kasih. Yang ke-9 adalah ucapan terima kasih. 10. Daftar rujukan atau pustaka.
Referensi yang dicantumkan dalam daftar rujukan hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam artikel ilmiah. Daftar pustaka dirujuk dari sekitar 10-15 artikel jurnal ilmiah, sekurang-kurangnya merujuk 15 artikel. Daftar rujukan disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad nama penulis. Direkomendasikan untuk menggunakan sistem kutipan seperti Mendeley dan sistem Zotero. Gaya penulisan disarankan menggunakan APA6 edition. Untuk struktur artikel populer sendiri memiliki 5 bagian, yakni 1. Judul. Judul artikel populer umumnya lebih sederhana dan menarik, tapi tetap harus mencerminkan isi teks. Judul yang sederhana dan menarik ini rasanya penasaran dan ketertarikan membaca, jadi bisa membuat pembaca lebih tertarik buat baca artikel kita. 2. Nama penulis. 3. Pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian yang menjelaskan tentang pengenalan atau pembukaan dari artikel populer. Di sini, penulis menjelaskan latar belakang dan metode yang digunakan dalam membuat artikel populer tersebut. Keempat, isi. Di dalam bagian ini berisi pandangan dan analisis penulis mengenai topik yang akan dibahas. Biasanya penulis akan menambahkan beberapa argumen dari para ahli dan data yang mendukung suatu penulisan artikel tersebut. 5. Penutup. Berisi kesimpulan penulis tentang suatu topik yang sudah ditulis mengenai artikel tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai struktur artikel ilmiah dan artikel populer. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu tentang kaidah kebahasaan yang ada pada karya ilmiah. Sebelum membuat karya ilmiah, kita pasti harus tahu dulu aturan-aturan atau kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam karya ilmiah. Kaidah kebahasaan di dalam karya ilmiah yang saya ketahui ada 5. Yang pertama, ketentuan penulisan judul. Judul ditulis dalam bentuk frasa dan tidak disertai dengan tanda baca akhir, yang berarti tidak ada titik maupun koma. Kemudian, penulisan judul ditulis dengan huruf kapital, kecuali pada bagian anak judul. Contoh penulisan judul misalnya dalam tanda kutip menulis karya ilmiah. Seluruh huruf memakai huruf kapital, sedangkan pada bagian anak judul huruf kapitalnya pada awal setiap kata, kecuali kata penghubung dan kata depan. Contoh anak judul misalnya dalam tanda kutip kaidah kebahasaan yang ada di karya ilmiah. Karena kata yang dan di termasuk kata penghubung, maka tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua yaitu kata impersonal. Kata impersonal sendiri adalah kata yang tidak bersifat pribadi atau tidak berkaitan dengan seseorang. Dalam karya ilmiah, kata impersonal biasanya digunakan untuk menggantikan nama seseorang yang menulis karya ilmiah tersebut. Contoh kata impersonal yang biasanya digunakan dalam karya ilmiah adalah penulis atau peneliti. Yang ketiga yaitu kata denotasi. Denotasi adalah kata atau kelompok kata yang menunjukkan makna sebenarnya. Saya akan beri sedikit ciri-cirinya, yaitu
1. Makna sesuai dengan apa adanya. 2. Makna kata sesuai dengan hasil observasi. Ketiga, makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya. Contohnya yaitu Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah dan sastra daerah. Kata Indonesia sebagai objek, sedangkan kalimat sangat kaya raya dengan bahasa daerah dan sastra daerah merupakan penunjang atau pendukung dari objek kata Indonesia. Keempat yaitu kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai kata baku. Contohnya yaitu apotek. Kata yang tidak baku dari apotek yaitu apotik. Atau contoh lain misalnya antre. Yang tidak baku biasanya dipakai itu antri dan lain sebagainya. Karena masih banyak contoh dari kata baku. Kelima atau yang terakhir yaitu pendefinisian istilah. Di dalam karya ilmiah, istilah harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum dibahas dalam karya ilmiah. Istilah sendiri adalah kata-kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Sehingga kata pendefinisian adalah kata yang memberikan penjelasan mengenai proses, cara, maupun perbuatan yang memberikan definisi. Dengan adanya kata definisi akan membantu pembaca mengetahui dan memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Ciri-ciri kata atau kalimat definisi dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, dan yakni. 2. Kalimatnya berisi penjelasan arti maupun makna suatu objek. 3. Digunakan dalam karya ilmiah untuk memberikan fakta. 4. Digunakan dalam karya fiksi untuk menguatkan cerita. 5. Maknanya tidak berubah jika kalimat dibalik. 6. Diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, manusia adalah makhluk hidup yang sangat bergantung pada oksigen. Karena jika tidak ada oksigen akan kesulitan bernapas. Titik. Atau contoh lainnya, kucing adalah hewan mamalia berkaki 4 serta berkembang biak dengan cara melahirkan dan akan menyusui anak-anaknya. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang kaidah kebahasaan yang saya ketahui dan saya pelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu tentang perbedaan karya ilmiah dan karya populer. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai perbedaan dan persamaan artikel ilmiah dengan artikel populer. Untuk perbedaan yang pertama yaitu mengenai sistematika penulisan. Secara sistematika, penulisan artikel ilmiah memiliki aturan atau standar baku dan harus sesuai dengan kaidah kebahasaan PUEB. Tidak boleh menggunakan sistematika yang berbeda dengan ketentuan baku. Jumlah bab, urutan penulisan, metode pembahasan, semua ada ketentuan yang harus dipenuhi.
Pada artikel populer, sistematika penulisan tidak ada ketentuan baku. Yang penting, logis, sistematis, dan mudah dipahami. Artikel populer tidak harus mengacu pada suatu teknik penulisan tertentu. Penulis bebas berekspresi dengan sistematika yang disukainya. Yang kedua, bahasan penulisan. Artikel ilmiah harus menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah PUEB dan KBBI. Pemilihan kata, pembentukan kalimat, penyusunan paragraf, semua harus sesuai kaidah kebahasaan baku. Tidak boleh menggunakan bahasa tidak baku. Pada artikel populer, boleh menggunakan bahasa populer yang umum ada di tengah masyarakat sesuai dengan segmen pembaca. Penulis bebas menggunakan bahasa sesuai keinginannya dan tidak terikat dengan kaidah penulisan baku. Ini memudahkan penulis untuk mengekspresikan ide dan pemikirannya. Yang ketiga yaitu pemilihan istilah. Penulisan artikel ilmiah banyak menggunakan istilah teknis dalam bidang keilmuan masing-masing. Istilah teknis seperti ini cenderung tidak dimengerti oleh masyarakat umum. Hanya dimengerti oleh mereka yang berada dalam disiplin ilmu yang sama. Penulisan artikel populer menggunakan istilah populer yang sudah umum dan dipahami masyarakat luas. Jangan menggunakan istilah akademik yang tidak dimengerti khalayak, karena tujuan artikel populer adalah untuk kepentingan khalayak luas. Yang keempat yaitu tujuan penulisan. Artikel ilmiah ditulis untuk memenuhi tugas akhir kuliah di universitas, membuat laporan praktikum atau penelitian, memenuhi persyaratan kenaikan pangkat atau jabatan pada aparat sipil negara atau ASN, menulis untuk jurnal akademik dan lain sebagainya. Artikel populer ditulis untuk memberikan informasi, motivasi, inspirasi, edukasi, atau hiburan kepada masyarakat luas. Penulis sudah menetapkan segmen pembaca yang akan dituju dan perubahan yang diharapkan terjadi pada pembaca melalui tulisannya. Yang kelima yaitu pembahasan dan analisis. Artikel ilmiah dibahas dan dianalisa dengan metodologi ilmiah tertentu yang baku. Cara pembahasan, cara menganalisa, cara mengambil kesimpulan, hingga cara penyajian dalam tulisan, semua ada aturan baku yang harus diikuti. Sedangkan pada artikel populer, pembahasan dan analisis dilakukan secara populer, bisa merujuk kepada kepustakaan dan cara analisa tertentu. Namun, disampaikan dengan gaya populer yang mudah dipahami masyarakat luas. Yang keenam yaitu isi tulisan. Artikel ilmiah berisi hasil penelitian yang dibahas, dianalisa dengan metodologi yang jelas dan disimpulkan. Dengan demikian, artikel ilmiah berisi informasi ilmiah yang akurat. Sedangkan pada artikel populer, isi tulisan bisa berupa apa saja. Bisa pemikiran atau pendapat pribadi, analisa pribadi, pengalaman, perasaan, refleksi, atau berbagai hal yang diangkat dari kehidupan sehari-hari. Tidak harus berbasis penelitian. Demikianlah beberapa titik perbedaan antara artikel ilmiah dan artikel populer. Untuk selanjutnya yaitu persamaan antara artikel ilmiah dengan artikel populer. Antara artikel ilmiah dengan artikel populer terdapat beberapa persamaan. Persamaan yang paling fundamental adalah bahwa keduanya sama-sama berasal dari rumpun non-fiksi. Artikel ilmiah maupun artikel populer adalah non-fiksi, maka keduanya terikat oleh logika non-fiksi. Persamaan kedua adalah fakta yang objektif. Karena masuk rumpun non-fiksi, maka artikel harus menyajikan fakta empirik.
bukan hasil imajinasi murni yang tidak nyata, bukan imajinasi yang tidak bisa diterima oleh ilmu pengetahuan. Kira-kira, apakah ada persamaan lagi dari kedua artikel tersebut? Jawabannya adalah ada, yaitu yang pertama, sama-sama berisikan tentang pandangan dan analisis terhadap suatu persoalan atau kebijakan. Yang kedua, sama-sama memiliki argumentasi data dan fakta. Dan yang ketiga, yaitu kedua artikel tersebut sama-sama menawarkan solusi atau pemecah masalah. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari pemateri kita kali ini mengenai artikel populer dan artikel ilmiah. Telah sampailah kita pada penghujung acara. Saya Alsira Dwi Nuraini selaku pembawa acara kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.